sebuah tanah surga yang dipenuhi emas dan hutan tropis, sekarang jadi panggung yang berdarah. Bukan karena perang saudara, tapi karena ada aktor tua yang lagi main drama politik level dunia. Namanya George Soros. Kalau kamu pikir dia cuma pembisnis, kamu salah besar. Dia adalah maestro konspirasi. Di balik kampanye hak asasi manusia, tersembunyi ambisi besar yang mengacak-ngacak peta Indonesia. Dan targetnya sekarang adalah Papua. Ini bukan teori konspirasi murahan, ini fakta yang dibungkus rapi oleh media. Dan hari ini, mari kita bongkar. Negeri ini dikuasai oleh fasis militer yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat, menginjak-injak kita semua. ABRI. Harusnya kita masih ingat di tahun 1998 saat Indonesia jungkir balik karena dolar naik. Banyak orang mikir itu cuma soal ekonomi, padahal itu cuma intro. Episode berikutnya adalah Timor Leste lepas, dan sekarang Papua udah ada di daftar antrean. Dan tahu nggak sih, dari semua tuntutan demo soal RUU TNI, tiba-tiba muncul satu tuntutan absurd, tarik militer dari Papua. Nah, kenapa harus Papua? Kok nggak sekalian di Kalimantan atau dari istana negara sekalian gitu? Ini bukan kebetulan. Australia udah nunggu di seberang pulau, kayak mantan yang nunggu celah buat balian. George Soros itu kayak tukang bakso keliling yang pakai jas Armani. Dagangannya demokrasi tapi isinya agenda jual negara. Strateginya simple: 1. Kuasai media, 2. Biaya LSM lokal, 3. Buat narasi bahwa Indonesia kejam, Papua menderita, dan satu-satunya solusi adalah pisah. Cerdas? Ya banget. Jahat? Gila. Orang nggak punya hati ini. Media lokal itu ikut-ikutan, padahal Soros udah punya jaringan Open Society Foundation lebih dari 100 negara, termasuk Indonesia. Bahkan ada dugaan dana dari OSF masuk ke LSM yang ikut mengampanyekan referendum Papua lewat forum HAM PBB. Demo ditulis dramatis, Papua disiksa, tapi siapa sponsor kaos spanduk dan makanan siangnya? George Soros. Kita bicara soal wilayah yang punya emas senilai 1,2 triliun dolar. Freeport di Gettysburg adalah tambang emas terbesar kedua di dunia. Tambang Wabu, cadangan emas raksasa yang belum diolah. Papua bukan sekedar tanah konflik, ini adalah toko emas terbuka dan semua mata sedang meliriknya. Australia, mereka bukan bawa kanguru buat piknik, mereka bawa kapal perang, drone, dan dukungan HAM. Data kekuatan militer, Indonesia punya kurang lebih 15.000 pasukan aktif di Papua. Tapi di utara Australia, basis militer Darwin punya 20.000 personel gabungan Australia dan Amerika Serikat. Sesekali Soros lempar laporan ke PBB soal pelanggaran HAM. Lalu Australia seret pasal intervensi kemanusiaan. Maka bisa terjadi copy paste Timor Leste. Kalau mereka main PBB, kita main ke Kremlin. Undang Rusia latihan gabungan militer di Biak Jayapura, Merauke. Sekali tank Rusia lewat Papua, seluruh media barat langsung nulis Indonesia brutal sambil jantung copot. Kalau Soros pakai strategi catur, kita mainnya chess, bukan catur kampung. Tapi ini bukan cuma soal strategi luar negeri, kita juga harus benahi dalam negeri. Stop narasi Papua miskin, buka transparansi dana otonomi khusus, dukung pendidikan bukan referendum. Jadi kamu pilih mana? Papua jadi bintang baru bendera PBB, atau kita panggil beruang Rusia buat jaga tambang kita? Hal lain yang perlu disinggung, di dalam podcast terbaru Deddy Corbuzier terungkap bahwa masyarakat Papua merasa lapar dan terpinggirkan, sementara pejabat daerah justru terlibat dalam pesta pora dan korupsi. Mereka menyatakan bahwa musuh mereka bukan TNI, melainkan pejabat korup yang mengabaikan nasib rakyat. Kasus korupsi di Papua bukanlah hal baru. Gubernur Papua, Lukas NMB, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap dan gratifikasi senilai 1 miliar. Selain itu, sekitar 70% modus korupsi di Papua terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Organisasi Papua Merdeka (OPM) lahir pada Desember 1963, bukan semata karena keinginan memisahkan diri, tetapi sebagai respon terhadap ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Papua. Mereka merasa diabaikan, diperlakukan sebagai anak tiri dalam keluarga besar Indonesia. Pada awalnya, OPM merupakan gerakan spiritual yang menolak kehidupan modern dan pembangunan yang tidak berpihak pada masyarakat adat. Namun seiringnya waktu, ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dan daerah yang korup membuat gerakan ini berkembang menjadi perjuangan bersenjata. Hal ini ya bukan berarti Relung Nalar mendukung OPM untuk lepas dari Indonesia, sama sekali tidak mendukung. Tapi ini adalah sebuah renungan bahwa korupsi bisa membangkitkan perlawanan, bahwa korupsi memberikan pemimpin yang gak becus, hanya menjadi sampah busuk negara. Kembali lagi, ini bukan soal Papua, ini soal harga diri bangsa. Kita dulu diam waktu Timor Leste lepas, sekarang kita diam lagi. Besok tahu-tahu waktu bangun Garuda udah jadi ayam potong. Kita perlu lebih dari sekedar doa, kita perlu aksi nyata, kesadaran nasional, dan yang paling penting suara kamu. Gimana pendapat kamu akan hal ini? Tulis di kolom komentar dong, kita diskusi bareng. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Relung Nalar, karena dunia ini terlalu absurd kalau nggak kita bahas dengan nalar. Terima kasih sudah nonton, dan ini Relung Nalar.